Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal untuk ditarik adalah mereka benar-benar melihat apa yang mereka klaim. Yesus telah bangkit. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada edisi khusus, yakni edisi Paskah. Kita akan membahas satu tema, Yesus hidup, dari Matius 28 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sudah dalam penetapan Allah bahwa Yesus mati di bawah pemerintahan Romawi ketika Pontius Pilatus berkuasa. Ini adalah fakta sejarah yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Selain itu, banyak orang bersaksi bahwa mereka telah melihat Yesus bangkit dari kematian. Orang-orang yang sama ini sangat menderita karena kesaksian mereka. Fakta-fakta tersebut mendukung kebangkitan Yesus dari kematian. Sejak awal sudah ada teori-teori alternatif untuk menjelaskan tentang kuburan kosong. Matius mencatat teori paling awal itu, yaitu murid-murid mencuri mayat Yesus di dalam nats yang sudah kita baca di dalam Matius 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Setelah itu juga berkembang teori-teori lainnya. Karena pentingnya fakta kebangkitan bagi iman Kristen, maka mereka yang menentang Injil tahu bahwa fakta historis ini harus didiskreditkan. Kita yang percaya kepada Yesus harus selalu siap sedia memberikan pembelaan. Tidak hanya perlu tahu mengapa kita menerima kesaksian para saksi, tetapi juga kita menemukan penjelasan alternatif yang tidak mungkin diterima. Dalam refleksi Paskah ini, kita akan meretas satu persatu teori-teori kebangkitan dan mengapa teori-teori tersebut tidak cukup untuk menjelaskan kuburan yang kosong. Yang pertama, teori pertama yakni para murid mencuri mayat Yesus. Teori ini menjelaskan bahwa murid-murid mencuri mayat Yesus lalu mengklaim bahwa dia bangkit dari kematian. Ini adalah teori resmi yang ditawarkan sejak awal. Di dalam nats yang sudah kita baca, jelas sekali di situ faktanya. Masalah teori ini adalah penjelasannya menentang logika. Jika para prajurit Romawi tertidur, bagaimana mereka tahu bahwa para murid yang mengambil mayat Yesus? Bagaimana mungkin batu besar yang menjaga pintu masuk dapat berguling tanpa membangunkan para prajurit?
Para prajurit yang menjaga makam itu adalah orang Romawi yang profesional. Mereka bertugas menjaga makam dengan pertaruhkan nyawa mereka. Sanksi karena kelalaian tertidur saat bertugas adalah hukuman mati. Ini akan membuat mereka yang bersaksi telah melihat Yesus berbohong dan menipu. Mereka mengklaim bukti secara empiris. Misalkan, hanya beberapa murid saja yang mencuri mayatnya, tanpa sepengetahuan yang lainnya seperti Nikodemus, Yusuf dari Arimatea, atau para perempuan. Saksi lain masih mengatakan bahwa mereka melihat Yesus makan dan minum bersamanya. Kita harus menjelaskan mengapa mereka rela berbohong dan bila ketahuan akan dihukum mati. Kemungkinan murid yang malu-malu mencuri mayat Yesus dari depan hidung prajurit Romawi yang sangat disiplin dan profesional, namun tertidur itu sangat sulit dipercaya. Mungkin karena itulah mengapa mereka yang menolak untuk percaya kepada kebangkitan memiliki penjelasan alternatif yang diusulkan. Teori yang kedua, mereka pergi ke makam yang salah. Teori ini menjelaskan bahwa para perempuan pergi ke kuburan yang salah dan menemukan kuburan tersebut ternyata kosong. Mereka secara keliru menyimpulkan bahwa Yesus telah bangkit dan mereka memviralkan hoax tersebut. Masalah teori ini adalah para perempuan itu pernah ke makam sebelumnya. Para pemimpin agama dan politik bisa dengan mudah dibungkam oleh klaim para rasul. Jika para perempuan pergi ke makam yang salah, maka makam yang benar masih disegel dan dijaga oleh prajurit Romawi. Ketika para rasul membuat keributan dengan kisah kebangkitan Yesus, para pemimpin Yahudi bisa saja mengarahkan orang ke makam yang benar dan memperlihatkan mayat Yesus. Kita masih memiliki kesaksian para rasul untuk diperdebatkan. Teori yang ketiga, Yesus pingsan. Teori ini menjelaskan bahwa Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib. Dia hanya pingsan, menderita trauma, sakit, dan kehilangan darah. Dia pingsan karena kelelahan. Berpikir bahwa dia sudah mati, prajurit Romawi menurunkan dia dan menguburkan dia di dalam kubur. Di dalam kuburan yang sejuk, Yesus hidup kembali. Entah bagaimana caranya dia meninggalkan kuburan, kemudian muncul di hadapan murid-muridnya, lalu hidup dengan ketidakjelasan untuk mati di tahun-tahun kemudian. Masalah teori ini adalah Yesus harus cukup kuat untuk bangkit lalu mengoyak bahkan menembus pakaian penguburan yang mengikatnya, termasuk sekitar 50 kg rempah-rempah yang digunakan untuk penguburannya. Selain itu, Yesus juga mesti menyingkirkan batu besar yang menyegel makam, melawan para penjaga, yakni pasukan prajurit Romawi yang melindungi makam. Berjalan sejauh 7 mil ke Emmaus, di mana dia terlihat oleh kedua muridnya. Berjalan kembali ke Yerusalem, di mana dia dilihat oleh para rasul. Semuanya terjadi di hari yang sama. Segala upaya dilakukan untuk membuktikan bahwa dia sudah mati. Prajurit Romawi di kayu salib menusuk lambungnya dengan tombak. Dari lambungnya mengalir darah dan air. Indikasi dia sudah mati, meninggal karena hati yang pecah. Pontius Pilatus memastikan dia telah mati. Ketika Yusuf dari Arimatea meminta mayat Yesus untuk dimakamkan, prajurit Romawi menegaskan bahwa Yesus telah mati. Ini tidak hanya akan membuat para rasul berbohong dan menipu, tetapi Yesus juga karena membiarkan kebohongan menyebar selama bertahun-tahun. Lalu teori yang keempat, para murid berhalusinasi dan berkhayal. Teori ini menjelaskan bahwa semua penampakan Kristus setelah kebangkitan hanyalah penampilan yang seharusnya. Mereka yang mengaku melihat Yesus mengalami halusinasi.
Masalah teori ini adalah bahwa penampakan tidak hanya untuk pribadi demi pribadi. Kedua murid di jalan menuju ke Emmaus mengaku melihatnya. Lalu 10 rasul mengaku melihatnya. Bisa dibaca di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 25. Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus, dapat dibaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Teori halusinasi bertentangan dengan hukum dan prinsip psikologi. Psikiater mengatakan hal yang penting untuk berhalusinasi hanya bagi jenis orang tertentu yang mengalami halusinasi. Orang ini biasanya tegang, sangat imajinatif, dan orang yang sangat gugup. Biasanya hanya penderita paranoid atau penderita psikozofrenia yang berhalusinasi. Penampakan tidak terbatas pada orang-orang manapun, termasuk pada penderita psikologis tertentu. Halusinasi terhubung di alam bawah sadar pribadi. Seseorang mungkin mengalami halusinasi, tetapi halusinasi tidak tampak pada sekelompok orang. Halusinasi terjadi pada orang-orang ketika ada semangat, antisipasi, atau asa yang penuh harapan. Namun, para murid tidak memiliki antisipasi seperti itu. Lukas 24 ayat 13 sampai 21. Murid-murid cenderung tidak percaya bahwa setelah diberitahu tentang kebangkitan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Lalu teori yang kelima, seseorang yang menyamar sebagai Yesus. Teori ini menjelaskan bahwa penampakannya bukanlah Kristus sama sekali, tetapi seseorang menyamar sebagai dia. Dia terbukti karena dalam beberapa kasus mereka tidak mengakui dia pada awalnya. Masalah dengan teori ini adalah murid-murid enggan untuk percaya pada kebangkitan. Beberapa orang meragukan, seperti Thomas. Akan sulit untuk meyakinkan mereka kecuali jika memang benar-benar demikian itu adalah Yesus. Tidak mungkin merekayasa luka Kristus. Ini adalah bukti bahwa Kristus itu benar-benar hidup. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 26 sampai 27 yang meyakinkan keraguan Thomas. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Para rasul melakukan perjalanan dengan Yesus selama 3 tahun. Sungguh luar biasa bahwa setiap orang bisa lolos dengan penyamaran. Itulah sebabnya para rasul menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Orang yang mengaku sebagai Yesus melakukan mukjizat, terus tiba-tiba muncul di kamar terkunci dan mengarahkan mereka cara menangkap ikan di laut. Lalu ada teori yang ke-6, orang-orang yang salah mengira dengan Yesus. Teori ini menjelaskan bahwa para murid hanya salah mengira. Ada seseorang yang mirip Yesus. Misalnya, para perempuan mengira Yesus adalah penjaga taman. Masalah dengan teori ini adalah masalah yang sama dengan teori peniruan identitas ataupun seseorang yang menyamar.
Murid-murid enggan percaya pada kebangkitan. Tidak mungkin untuk menciptakan kembali luka-luka Yesus. Cukup waktu bersama Yesus untuk memverifikasi identitasnya. Meskipun Maria Magdalena mungkin salah mengira Yesus sebagai penjaga taman, dia sebenarnya mampu melihat melalui kesedihannya dan mengenali siapa dia. Teori terakhir adalah alternatif yang dikemukakan oleh beberapa teolog yang tidak dapat menerima gagasan kebangkitan jasmani. Kemudian teori yang ketujuh, Yesus hanya bangkit secara rohani. Teori ini menjelaskan bahwa kebangkitan Kristus bukanlah kebangkitan fisik yang nyata. Tubuh Kristus tetap di dalam kuburan dan kebangkitannya yang sejati bersifat rohani. Hal itu hanya diberitahu cara ini untuk menggambarkan kebenaran kebangkitan rohani. Masalah dengan teori ini adalah, jika itu hanya kebangkitan rohani, apa yang terjadi dengan tubuh? Musuh Kristus tidak pernah bisa menghasilkan tubuh yang akan dengan senang hati mereka lakukan untuk mendiskreditkan para rasul. Sekali lagi, sifat dari kesaksian para rasul adalah empiris. Para murid makan dan minum dengannya, bahkan menyentuhnya. Paulus memperdebatkan kebangkitan tubuh Yesus sebagai bukti untuk kita memiliki kebangkitan tubuh. Silakan baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayat 58. Kita dapat menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus telah banyak ditafsirkan sebagai tipuan yang hebat, bahwa kebangkitan itu tidak benar. Mitologi kebangkitan adalah kisah fiktif yang manis ataupun kisah fiksi. Oleh karena itu, berbagai alternatif telah diusulkan untuk menjelaskan mengenai kuburan kosong. Tetapi hanya ada satu interpretasi yang layak diterima, bahwa itu adalah peristiwa tertinggi dalam sejarah, bahwa kebangkitan adalah fakta, didukung dengan kesaksian empiris yang diberikan oleh saksi-saksi yang dapat dipercaya. Ketika kita dengan cermat memeriksa kehidupan dan kesaksian dari para saksi kebangkitan, satu-satunya kesimpulan yang masuk akal untuk ditarik adalah mereka benar-benar melihat apa yang mereka klaim. Yesus telah bangkit, dan kebangkitannya dari antara orang mati adalah jaminan dari Allah bahwa penghakiman itu akan datang dan kita harus bertobat. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, bahkan sekarang kita berada di era post-truth, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa dimanapun semua manusia harus bertobat. Karena itu, Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 17 ayat 30-31. Kesimpulan, dengan implikasi yang sangat penting bagi orang yang tidak percaya dan orang percaya, ketika kita memperhatikan kekuatan dari kesaksian para rasul dan kontrasnya dengan kelemahan penjelasan teori-teori alternatif yang telah diusulkan, itu menuntun orang yang jujur hanya ke satu arah, yaitu pada keyakinan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Yesus hidup. Dengan meretas teori-teori kebangkitan Kristus, kita dapat membidik iman yang tepat sasaran. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 30-31. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita merayakan Paskah memperingati bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus hidup selama-lamanya. Sehingga dengan iman yang tepat sasaran seperti ini,
kita dapat mempreteli ataupun dapat meretas, dapat membongkar teori demi teori yang berupaya untuk merekayasa dan kemudian berusaha untuk menyamarkan fakta-fakta kebangkitan. Tetapi kita memiliki bukti dari kesaksian para rasul, memiliki bukti penampakan dari Tuhan sendiri yang dicatat di dalam kitab suci. Sehingga dengan demikian, iman yang dibangun di atas dasar kebangkitan itu adalah iman yang tepat sasaran. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Kiranya Tuhan yang hidup senantiasa menyertai kita senantiasa. Shalom.